Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga ini menjadi langkah awal buat kemanusiaan, khususnya para peserta yang sudah terjadi di Malang. Kemudian juga selamat datang saya ucapkan kepada para pemateri, nanti akan memaparkan bagaimana dari berbagai sudut pandang. Di sini ada perwakilan dari Kapolsek Sukasari. Selamat datang Pak di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini adik-adik saya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Itu yang diwakili Bapak Kompol Muhammad Darmawan SMH. Kemudian ada perwakilan dari dosen FEOK UPI sekaligus diakonsennya di industri olahraga, kemudian juga Sport IO, dan juga menjabat sebagai Kepala Divisi Organisasi Mahasiswa Bapak Dr. Sandi Gantar Paramita SSI MPD. Kemudian yang saya hormati dan juga saya ucapkan selamat datang, ini merupakan alumni FEOK UPI dan beliau juga dosen di Institut Teknologi Bandung, Prodi Ilmu Keolahragaan. Dan beliau juga bisa dibaca di berbagai media, tulisannya sangat banyak. Saya belajar beliau. Nanti akan membahas bagaimana regulasi, kemudian juga dampak khususnya di Jawa Barat tentang persepak bolaan ke depan. Yaitu Bapak Fahmi Hasan. Olahraga, baik, terima kasih. Saya diberi kesempatan yang pertama oleh moderator, oleh Kang Hikmat, ya, untuk membahas masalah yang baru-baru ini terjadi, ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa sore hari ini kita akan merumuskan sesuatu, kita akan menghasilkan sesuatu dari UPI, dari Bandung, dari Jawa Barat untuk sepak bola Indonesia. Yang ingin saya sampaikan yaitu ada beberapa hal, ya, mulai dari sejarah olahraga Indonesia, tujuan olahraga Indonesia, fenomenologi. Saat ini landasan yuridis, stadion sepak bola, situasi kanjuruhan, dan nanti kesimpulannya. Oke. Yang sebenarnya supporter Persija. Kan pantangannya gimana? Begitu ya. Pertanggung jawabannya siapa? Kan Persija. Besok presentasi. Persija. Begitu pun di arena. Terus di Malang. Olahraga itu sebagai karakter politik. Olahraga sebagai karakter politik, membangun bangsa dan negara. Yang kedua adalah yang ada Asian Games yang keempat tahun 1962, di mana diarahkan yang namanya Gamepo. Sistem pengamanan yang akan dilakukan, dan nanti mungkin adik-adik yang di sini ada komunitas sepak bola, suatu saat akan mengadakan suatu pertandingan, dalam pola pikir sudah harus bisa bagaimana sebelum dan setelah pertandingan itu berjalan. Ini Bapak PSSI kepada KPP, rekan-rekan semuanya, ceritanya Pak, khususnya kepada Bapak Polisi. Jujur saja, saya juga Pak sebagai supporter ingin menanyakan Pak, memang pengamanan di Kota Bandung sudah dibilang bagus banget Pak. Ada tiga hal yang menarik bagi saya gitu ya, terkait dengan kemanusiaan, regulasi, dan juga nasib sepak bola ke depan. Sebenarnya jika kita lihat dalam kurva yang terjadi dalam sepak bola Indonesia, lihat dalam timnas yang sedang naik-naiknya gitu Pak. Tetapi setelah terjadi tragedi yang ada di Gamilan tersebut, yang perjuangan sudah terjadi, memang ada gejolak dalam sepak bola tersebut. Dan yang selanjutnya adalah regulasi di dalam kita memang sudah tertata dengan jelas, tertata dengan jelas bahwa memang senjata api dan gas pengendalian massa memang tidak diizinkan untuk digunakan, bahkan di bawah dalam stadion itu tidak bisa gitu. Dan selanjutnya perihal kemanusiaan, memang berbicara perihal oknum dari supporter memang ada di dalam, tapi kita lihat dari lebih jauh,
Justru banyak korban-korban yang harus kehilangan nyawanya dan harus terluka. Mereka biasanya itu ada anak dan juga orang tua yang mereka secara kita analisis jauh, mereka tidak tahu apa-apa yang tidak berdosa, tapi mereka harus menjadi korban bola. Nah selanjutnya ada narasi tanggung jawab bersama. Memang itu menjadi poin selanjutnya yang kita harus benahi bersama-sama dan evaluasi bersama-sama. Tapi ketika dilihat lebih jauh sebelum kita masuk ke poin tanggung jawab bersama, harus ada yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biasa dari Prodi Ilmu Olahragaan Angkatan 22. Jadi gini Pak, saya mendengar banyak materi yang disampaikan oleh Bapak, yaitu tentang tragedi Kanjuruhan. Saya mendengarnya sangat prihatin dan jika saya melihat juga sangat prihatin juga. Nah, ini loh Pak, sebenarnya yang harus diperbaiki dalam sepak bola Indonesia itu dalam segi apa? Apakah itu dalam keamanan, jalan raya, atau bahkan PSSI sekalipun. Bahkan yang tadinya sepak bola Indonesia itu menjadi olahraga pemersatu bangsa, milik kita semua, malah justru sebaliknya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Manakala terjadi anggota berbuat tidak sesuai ya dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, laporkan kemana, komandan? Ada namanya propos. Propos itulah nanti yang akan menindak anggota polisi yang berbuat sewenang-wenang. Waduh, komandan, kalau gitu saya mau mencarinya apa? Kalau nggak ketemu propos, sampaikan kepada polisi tetangga siapa namanya. Anda tadi menyebutkan saya diketok kepala oleh Pak Polisi, berarti Anda tahu itu Pak Polisi. Jangan sampai Satpol PP. Jangan sampai ormas. Jadi harus jelas. Oh, namanya Darmawan. Pangkatnya apa? Pokoknya kayak gambarnya melatih. Oh ya, benar. Tugasnya di mana? Polisi. Nah, kalau gini jelas Mas. Sobat, itu Pak namanya Darmawan. Pangkatnya melatih 1. Polisi. Nah, udah dari situ aja data. Ketika itu laporkan ke propos. Nanti propos yang akan memproses. Kalau Anda misalkan nggak puas, datangi kantornya, pasti diproses. Nah, ada yang kurang puas? Saya bukan jadi alat pemuas. Ya, ada yang ini Pak? Gimana? Apa yang saya sampaikan kira-kira udah jelas? Persib, Arema, Persibaya. Kalau di Spanyol misalnya Real Madrid, Barcelona, itu kan ada historiknya. Mereka pun PSSI atau FIFA tuh sudah mau melakukan warning-warningnya. Jadi itu untuk Asprov yang akan dilakukan ke depannya atau PSSI Jawa Barat. Kemudian Kang Hikmat, komitmen federasi PSSI itu akan melakukan standarisasi stadion dan lapangan. Nah, sayangnya sebenarnya standarisasi stadion ini ketika kami di PSSI membedah itu kan banyak sekali ada regulasi stadion, regulasi keselamatan dan keamanan, dan juga regulasi kompetisi. 3 regulasi ini sayangnya nggak sinkron dengan seluruh elemen yang ada di sepak bola. Seperti yang tadi saya sampaikan, kelima komponen pentahelix itu nggak nyambung dengan regulasi yang kami bikin. Sayangnya seperti itu kami. Jadi kedepannya kami selaku Asprov akan mengupayakan itu dan akan mengusulkan hal tersebut ke PSSI pusat gitu ya, siapapun itu nanti. Gitu. Selanjutnya yang harus kita ketahui ya, bahwa stadion yang memiliki standarisasi tinggi itu tidak harus mahal. Itu tindakan-tindakan Kang Hikmat yang akan kami lakukan. Yang pertama, sosialisasi sebagai tindakan kuratif kepada klub-klub yang ada di bawah PSSI Jawa Barat. Kemudian PSSI Jawa Barat pun akan melakukan kolaborasi pentahelix ya. Kolaborasi pentahelix ini antara pemerintah,
masyarakat, rekan-rekan yang ada di sini semua, akademisi, Pak Sande dan kawan-kawan, kemudian pelaku usaha, karena bagaimanapun sepak bola ini industri ya, seperti yang Mas Sande sampaikan atau Kak Hikmat juga sampaikan, sepak bola ini perputaran uangnya besar sekali. Dan yang terakhir adalah media. Jadi kami Asprop PSSI Jawa Barat akan mengajak seluruh voters-votersnya untuk melakukan kolaborasi pentahelix supaya selaras semuanya, pemerintah, kepolisian, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan juga media. Kenapa ada pelaku usaha? Selain mereka sebagai supporting utama kami, mereka tuh tidak hanya memberi, tapi kalau mereka juga harus mengetahui batasan-batasannya supaya tidak terulang kejadian kemarin. Mengenai sebuah istilah ya, presumption use the youth ya, artinya bahwa setiap orang dianggap tahu masalah hukum atau regulasi ya, dianggap tahu. Artinya apa? Kita itu harus tahu kita sebagai penonton, kita harus tahu kita sebagai tim keamanan, kita juga harus tahu sebagai tim kesehatan, kita harus tahu tim pelaksana atau panitia. Jadi kalau semuanya sudah tahu pada posisinya, semuanya tidak akan terjadi. Kalau kita menyalahkan Pak polisinya salah karena melepaskan gas air mata, ya, kalau tidak akan ada reaksi dari penonton juga tidak akan dilepaskan. Apalagi kalau mohon maaf sampai tidak tahu misalkan ada aturan itu misalkan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita pahami, baik itu secara individu maupun kita secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang banyak hal. Walaupun tadi kami sudah menyampaikan juga bahwa walaupun banyak aspek ketika terjun ke tengah lapangan ternyata tidak ada yang meninggal, itu juga menjadi faktor bahwa tidak perlu adanya sampai mengeluarkan gas air mata itu. Tapi kalau memang itu bisa kita sosialisasikan bersama, kita pahamkan bersama mengenai regulasi yang sudah diatur. Untuk yang pertama kita berikan piagam penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Representasi Panitra Paramita oleh Ketua BI Semangat Ekonomi. Selanjutnya pemberian penghargaan setinggi-tingginya terhadap Bapak Muhammad Bernon oleh Ketua Bidang Sosial Benfica FPOKI. Pemberian penghargaan aksi dunia kepada Bapak Tony Abdul yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad selaku perwakilan dari PSSI Jawa Barat. Sepak bola